Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Jumpa lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Bersama saya Bapak Helmi Adi Satrio dari SMP Unesa 1 Surabaya dalam pembelajaran prakarya tingkat SMP kelas 9 semester 1. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian kompetensi dasar pelajaran kita hari ini 3.1 menganalisis prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga, dan 4.1 membuat desain konstruksi dan pemasangan instalasi listrik rumah tangga. Menginjak materi yang pertama yaitu tentang teori atom. Ya, jadi di layar di belakang saya ada gambar sebuah susunan atom, elektron bermuatan negatif, proton adalah partikel bermuatan positif, dan neutron partikel yang tidak memiliki muatan. Ya. Kenapa kok ada gambar teori atom berkaitan dengan wawasan kelistrikan? Itu karena benda yang bermuatan listrik diawali dari jumlah elektronnya. Apabila elektronnya lebih banyak, maka benda itu akan bermuatan listrik negatif karena elektron itu bersifat negatif. Dan jika elektronnya lebih sedikit dari jumlah protonnya, maka dia akan menjadi benda bermuatan positif. Jadi itu tentang teori elektron. Di layar monitor sekarang ada gambar arus listrik. Yang pertama, arus listrik didefinisikan sebagai aliran partikel-partikel bermuatan positif. Ya, jadi di gambar terlihat ada tanda panah, elektron, ada lingkaran-lingkaran kecil yang berjalan, itu adalah aliran elektron keluar dari ujung negatif baterai menuju ke positif baterai. Artinya elektron mengalir dari negatif ke positif. Ya. Berbeda dengan arah arus listrik, mengalir dari positif dan negatif. Jadi arah arus elektron adalah kebalikan dari arah arus listrik. Next. Nah, berikut ini di gambar terlihat jenis arus listrik. Jadi arus listrik ada beberapa jenis. Yang pertama adalah listrik statis, kemudian ada listrik dinamis, kemudian listrik dinamis dibagi lagi menjadi dua, yaitu arus searah atau dalam bahasa Inggrisnya direct current dan disingkat DC, dan arus bolak-balik yang dalam bahasa Inggrisnya alternating current disingkat AC. Jadi sering disebut listrik ada dua, AC dan DC. Sekarang ada banyak gambar sumber listrik di gambar. Di situ terlihat ada gambar aki, ada gambar adaptor, kemudian baterai dan generator. Itu keempat-empatnya adalah sumber listrik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya untuk mendesain sebuah instalasi listrik rumah tinggal. Ya. Jadi nanti kita praktek pembuatan produk instalasi. Sekarang bagaimana cara mendesainnya? Jika kamu punya sebuah rumah, Bapak ambil contoh ini rumah tipe 54, ya. Kemudian terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, kemudian 1 ruang makan atau dapur, kamar mandi, dan teras belakang dan teras depan. Ya. Perhatikan gambar sebelahnya, ini sudah ada desain instalasinya. Ya. Aturannya adalah dalam setiap ruangan minimal ada 1 titik penerangan dan 1 stop kontak. 1 titik penerangan itu dinyalakan atau dikendalikan dengan saklar. Nah, yaitu minimal seperti itu minimal. Nah, sekarang kita perhatikan gambar Dena ini ada
gambar daun pintu yang ini ya. Yang saya tunjuk ini adalah gambar daun pintu yang terbuka keluar. Dan ada gambar jendela yang hitam ini adalah gambar tembok. Instalasi itu harus mepet dengan tembok gambarnya ya, tidak boleh di tengah-tengah itu, karena kenyataannya memang tertanam di dalam tembok. Kemudian saklar pemasangannya harus dekat dengan daun pintu. Jadi, logikanya kalau misalkan si tuan rumah pulang dalam keadaan gelap, ya membuka pintu, dia langsung bisa menggapai saklarnya. Bisa dibayangkan kalau tempatnya terlalu jauh di ujung sini misalkan, dia akan terlalu lama karena padahal kondisinya ruangannya gelap. Nah, bahkan dia bisa terjatuh atau kejadian-kejadian yang lain sangat berbahaya. Makanya saklar selalu ditempatkan di dekat dengan daun pintu ya. Kemudian kita loncat ke kamar mandi. Khusus kamar mandi, saklarnya berada di luar ruang ya. Jadi dekat dengan daun pintu tapi di posisinya di luar. Perhatikan saklar-saklar yang lain berada di dalam ruangan. Kenapa seperti itu? Kok berbeda? Karena kamar mandi tempatnya air, karena khawatir terjadi percikan air di saklar, maka saklarnya ditempatkan di luar. Kemudian ini adalah simbol saklar tunggal. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah simbol saklar seri. Saklar seri digunakan untuk menyalakan 2 buah lampu, ya. Sementara saklar tunggal digunakan untuk menyalakan 1 buah lampu. Kemudian ini adalah simbol stop kontak, dan di sini ada PHB, papan hubung bagi, ya. Sering disebut orang dengan box sekring. Nah, dan desain instalasi ini terdiri dari 2 kelompok, ya. Dari ujung sini keluar menuju ke bawah, melewati ruang tamu, kemudian ke ruang keluarga sampai ke dapur ya. Ini kelompok, anggap saja ini kelompok 1. Dan yang belok kanan ini anggap kelompok 2 menuju ke kamar tidur ya. Kemudian biasanya di balik PHB ini ada KWH meter ya. Nanti saling membelakang. Cukup seperti itu saja materi tentang desain instalasi. Sebelumnya Bapak ingin memberikan 2 buah soal terkait dengan materi yang tadi. Yang pertama adalah soalnya, apa fungsi dari saklar, A saklar, dan B stop kontak. Jadi 2 itu apa fungsinya. Oke ya. Oke, itu saja dari materi yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi, jangan kemana-mana, tetap di depan TV. Otentik cara gue, Kavina. Oke anak-anak, masih di Rumah Ilmu dan masih bersama mata pelajaran prakarya. Salam prakarya, cerdas, kreatif, dan inovatif. Bagaimana, sudah bisa salam prakarya? Nanti di pertemuan prakarya-prakarya berikutnya, salam itu akan terus berkumandang. Oke, pada segmen yang kedua kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan produk instalasi listrik rumah tinggal. Sekarang di depan Bapak ada peralatan yang akan digunakan. Untuk peralatannya sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok peralatan yang bersifat mekanik dan peralatan yang bersifat elektrik. Jadi terdiri dari 2 kelompok, dan ini kita gunakan semuanya. Yang pertama, nanti Bapak akan menggunakan gergaji besi, digunakan untuk memotong pipa. Lalu tang kombinasi dan tang cucut atau tang lancip, masing-masing punya kegunaan. Lalu obeng plus, karena skrup yang Bapak gunakan menggunakan skrup plus, maka Bapak menggunakan obeng plus. Dan
test pen. Nah, untuk test pen ini masuk kategori peralatan elektrik karena test pen ini digunakan untuk mengetahui adanya aliran listrik, ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ditempelkan pada penghantar yang diperkirakan ada listriknya, misalkan sebuah stop kontak, ditempelkan pada stop kontak dengan jari telunjuk berada di ujung test pennya dan tempelkan pada jaringan listriknya. Jika jaringan listriknya positif atau pasa, maka lampu pada test pen akan menyala. Itu artinya ada jaringan listrik, terutama yang berpolaritas pasa atau positif. Kemudian avometer, ya. Avometer ini termasuk alat ukur yang paling sering digunakan oleh para teknisi listrik, ya. Avometer sendiri merupakan gabungan dari 3 alat ukur jadi satu. Yang pertama, seperti namanya, A-nya adalah ampere, berarti alat ukur ini bisa digunakan sebagai ampermeter, yaitu alat untuk pengukur arus. Sementara V-nya adalah volt, untuk mengukur tegangan. Jadi dia bisa sebagai voltmeter. Dan O-nya adalah ohm atau tulisannya OHM, berarti dia digunakan sebagai pengukur hambatan. Dan yang terakhir yang sering digunakan oleh para teknisi listrik adalah tang ampere, ya. Pak, tadi AVO kan sudah ada ampermeternya, kenapa kok perlu tang ampere? Karena tang ampere ini lebih praktis. Dengan tang ampere ini kita tidak perlu memotong kabelnya, tinggal kabelnya diambil penghantarnya salah satu saja, kemudian dicapit dengan tang ampere ini. Jadi salah satu kabel saja, positifnya saja atau negatifnya saja, maka terjadi penunjukan pada tang ampere. Nah, seperti itu alat-alat yang digunakan pada produk instalasi listrik rumah tinggal. Bagaimana sudah bisa dipahami? Setelah ini Bapak akan menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan. Kalau tadi alat-alatnya, sekarang berikutnya adalah bahan-bahannya. Oke anak-anak, sekarang saya akan memberitahu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan produk instalasi rumah tinggal yang akan kita praktekkan setelah ini. Yang pertama, pipa listrik, ya, dipotong-potong sesuai dengan rencana. Berikutnya, T-dus atau kotak sambung. Sesuai gambar rencana kita butuh 3 buah T-dus. Keni atau belokan. Saklar seri. Stop kontak. Dua buah fitting lampu. Kabel NYA dengan ukuran 1,5 mm. Dua buah lampu pijar. Klem pipa sebanyak 8 buah. Kabel penghubung yang nantinya akan menghubungkan jaringan instalasi dengan sumber listrik, yaitu berupa kabel yang diberi steker, dan skrup dengan panjang 1,5 cm sesuai kebutuhan.
Jadi itu bahan-bahan yang kita butuhkan pada praktek pembuatan produk instalasi listrik rumah tinggal. Saya akan memberikan 2 buah soal untuk kalian. Tolong disiapkan buku catatannya. Yang pertama, apa kepanjangan dari AVO pada alat ukur avometer? Jadi A-nya apa, B-nya apa, dan O-nya apa? Soal yang kedua, bagaimana cara kerja dari test pen? Ya. Tadi Bapak sudah menceritakan tentang cara penggunaan beberapa alat ukur. Sekarang Bapak mau menguji kalian. Tolong itu dijawab. Saya akan kembali setelah jeda tayangan berikut ini. Nah, kembali lagi di Rumah Ilmu dalam mata pelajaran prakarya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak tadi? Jika belum, tidak apa-apa. Kalian lanjutkan saja setelah tayangan ini selesai. Dan jangan lupa dikumpulkan ke guru kalian masing-masing. Dan sekarang kita akan belajar melakukan pembuatan produk instalasi listrik rumah tinggal dengan gambar rencana sebagai berikut. Oke, langsung saja kita simak tayangan. Anak-anak, sekarang Bapak akan menunjukkan cara penyambungan kabel ya. Jadi ada yang namanya penyambungan kabel teknik ekor babi ya. Jadi 2 kabel atau bahkan 3 kabel kemudian dipuntri jadi 1, kemudian ujungnya dirapikan, itu namanya teknik ekor babi. Nah, bisa menggunakan tangan saja boleh. Nah, itu bagi yang sambungan ekor babi 2 kabel. Nah, ini sekarang ada sambungan ekor babi 3 kabel. Nah, seperti ini hasilnya. Anak-anak, sekarang Pak Elmi akan mencontohkan pemasangan stop kontak ya. Jadi ini kebetulan kita menggunakan 2 kabel saja. Jadi kabel pas atau positif dan kabel nol atau negatif. Sebenarnya ada juga yang menggunakan 3 kabel, yaitu ditambah dengan ground. Nah, cara pemasangannya anak-anak, sekarang saya akan mengajari kalian bagaimana menyambung
ada beberapa lubang dan ada beberapa tombol ya. Kemudian ada bagian yang di jumper namanya. Di jumper itu dihubungkan dengan tembaga. Nah, yang di jumper ini nanti diberi kabel input atau kabel yang berasal dari sumber. Jadi bisa masuk sebelah sini lubang yang ini atau lubang yang ini, terserah yang mana. Kemudian yang tombol putih ini untuk outputnya, keluarannya. Di sini ada 4 lubang. Oke anak-anak, rangkaiannya sudah selesai, kita tinggal tahap mencobanya. Sekarang kita lakukan tahap uji coba dengan memasang lampunya. Tahap uji coba kalian harus menyiapkan kabel power ya, atau kabel yang sudah ada stekernya untuk mempermudah kalian. Oke, sudah siap. Pemasangan produk instalasi listrik rumah tinggal ini kita perlu memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja, mulai dari penggunaan alat-alat yang sesuai. Harus menggunakan alas kaki, baik sepatu ataupun sandal, dan memperhatikan kualitas sambungan-sambungannya. Kemudian diameter kabelnya tidak boleh terlalu kecil ya, jadi pastikan sambungan-sambungan ini tidak boleh saling bersentuhan. Jadi itu K3 dalam praktek pemasangan produk instalasi listrik. Kita nyalakan saklarnya, apakah lampunya nyala. Oke, lampunya nyala, satu lagi. Nah, lampu kedua-duanya nyala ya. Berikutnya kita coba dengan tes HP. Saya kira sudah cukup pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tentang wawasan kelistrikan, kemudian disambung dengan materi alat dan bahan, dan yang terakhir kita belajar langsung bagaimana cara pemasangan produk instalasi listrik rumah. Jadi tolong diingat-ingat cara pemasangannya dan segera dipraktekkan nanti pada saat pandeminya sudah selesai. Semoga tayangan ini bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh Kopi asli, susu asli, Cafino.